Hai semuanya. Setiap hari kita seperti spons yang menyerap berbagai hal di sekitar kita. Bukan cuma informasi dari berita atau media sosial, tapi juga energi dan perasaan dari orang lain, bahkan dari lingkungan kita. Coba bayangkan, kita berinteraksi dengan teman yang lagi sedih, bos yang lagi marah, atau melihat postingan di Instagram yang bikin iri. Semua itu meninggalkan jejak di dalam diri kita. Lama-lama, jejak-jejak ini menumpuk dan menjadi racun mental yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan batin kita. Racun-racun ini bisa berupa rasa khawatir yang berlebihan, kecemasan, iri hati, rasa bersalah, sampai dendam yang terus-menerus kita bawa. Sama seperti tubuh yang butuh detoks dari makanan tidak sehat, pikiran kita juga butuh detoks dari emosi-emosi negatif ini. Inilah yang kita sebut detoks emosi. Detoks emosi itu bukan berarti kita harus jadi orang yang selalu bahagia dan tidak pernah merasakan sedih atau marah. Itu tidak mungkin, karena semua emosi adalah bagian dari manusia. Detoks emosi justru tentang bagaimana kita mengenali, menerima, dan melepaskan emosi-emosi negatif itu agar tidak menetap dan merusak kita. Ini adalah proses membersihkan pikiran dari beban yang tidak perlu, memberikan ruang untuk perasaan yang lebih positif dan konstruktif. Langkah pertama dalam detoks emosi adalah kesadaran. Kita harus bisa mengenali emosi apa yang sedang kita rasakan. Seringkali kita merasa tidak nyaman atau gelisah tanpa tahu penyebabnya. Kita hanya merasa nggak enak tanpa bisa menunjuk apa masalahnya. Coba luangkan waktu sebentar, mungkin 5 atau 10 menit, untuk duduk tenang dan bertanya pada diri sendiri, perasaan apa yang sedang aku rasakan saat ini? Mungkin jawabannya adalah, aku merasa cemas karena deadline. Atau, aku merasa iri karena melihat teman liburan di luar negeri. Atau bahkan, aku merasa marah karena tadi ada yang menyenggol di jalan. Mengakui dan menamai emosi adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan begitu, kita tidak lagi melawan emosi itu, tapi mulai mengamatinya. Setelah kita sadar, langkah berikutnya adalah menerima. Ini seringkali menjadi bagian yang paling sulit. Kita cenderung ingin menolak atau menyingkirkan emosi negatif. Kita ingin segera melupakannya atau mengalihkan perhatian kita dengan hal lain. Misalnya saat kita sedih, kita langsung mencari hiburan di media sosial atau nonton film sampai larut malam. Meskipun ini bisa memberi jeda, cara ini tidak menyelesaikan masalah. Emosi negatif itu tidak hilang, hanya terkubur sementara. Ketika kita berhenti mengalihkan perhatian, emosi itu akan muncul lagi, mungkin dengan intensitas yang lebih kuat. Menerima bukan berarti kita menyerah pada emosi negatif. Menerima artinya kita membiarkan emosi itu ada, tanpa menghakimi atau menilainya. Kita hanya mengamati, oh aku sedang merasa sedih dan itu tidak apa-apa. Dengan menerima, kita melepaskan perlawanan dan energi yang seharusnya kita pakai untuk hal lain, tidak lagi terbuang untuk melawan perasaan kita sendiri. Ini seperti membiarkan air mengalir, bukan membendungnya. Setelah kesadaran dan penerimaan, barulah kita bisa masuk ke fase melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah proses aktif di mana kita memproses emosi itu dan membiarkannya pergi. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menulis. Coba ambil buku catatan atau selembar kertas, lalu tuangkan semua emosi negatif yang kamu rasakan. Tuliskan semua kekhawatiran, kemarahan, atau kesedihan tanpa perlu mengedit atau memikirkan tata bahasa. Anggap saja kertas itu adalah tempat sampah emosionalmu. Setelah selesai, kamu bisa merobek kertas itu atau membakarnya. Hati-hati ya, sebagai simbol bahwa kamu sudah melepaskan emosi itu. Cara lain adalah dengan berbicara. Cari teman dekat atau anggota keluarga yang kamu percaya untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Cukup menceritakan apa yang kamu rasakan bisa sangat melegakan. Seringkali saat kita menceritakan masalah kita jadi bisa lebih melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, meditasi dan pernafasan bisa jadi alat yang sangat ampuh. Meditasi tidak harus duduk bersila dengan mata tertutup selama berjam-jam. Cukup luangkan waktu 5 atau 10 menit setiap hari untuk fokus pada nafasmu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, rasakan perutmu mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Saat kamu melakukan ini, coba rasakan setiap sensasi di tubuhmu. Fokus pada nafas ini membantu kita keluar dari lingkaran pikiran negatif yang terus berputar. Ini adalah cara praktis untuk menghentikan overthinking dan membawa kita kembali ke momen sekarang. Dengan rutin melakukan ini, kita melatih pikiran kita untuk tidak terlalu reaktif terhadap setiap emosi yang muncul. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita juga punya peran besar dalam detoks emosi. Kurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu racun mental. Jika media sosial bikin kamu merasa insecure atau iri, coba kurangi waktu bermain di sana atau unfollow akun-akun yang bikin kamu merasa tidak nyaman. Kalau ada teman yang selalu mengeluh dan membawa energi negatif, coba batasi interaksi mereka.
Ini bukan berarti kita jadi antisosial, tapi kita memilih untuk melindungi energi mental kita. Ingat, kamu berhak untuk memilih siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Olahraga juga detoks emosi yang sangat efektif. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan alami. Selain itu, olahraga juga mengalihkan fokus dari masalah-masalah di kepala kita ke sensasi fisik. Lari, yoga, atau bahkan jalan santai bisa membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di tubuh akibat stres dan emosi negatif. Setelah berolahraga, biasanya kita merasa lebih segar, lebih jernih, dan lebih tenang. Detoks emosi itu bukan proses sekali jalan, tapi rutinitas harian. Sama seperti kita mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh, kita juga perlu melakukan ritual kecil setiap hari untuk membersihkan pikiran. Mungkin itu dengan menulis jurnal sebelum tidur, meditasi singkat di pagi hari, atau sekedar menikmati secangkir teh panas tanpa gangguan. Detoks emosi adalah tentang membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Ini bukan tentang menghilangkan emosi negatif, tapi tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan emosi-emosi tersebut. Terakhir, detoks emosi juga melibatkan belajar memaafkan. Memaafkan orang lain yang menyakiti kita, dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Rasa bersalah dan dendam adalah racun mental yang paling kuat. Dendam itu ibarat minum racun dan berharap orang lain yang sakit. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain, tapi kita melepaskan beban yang kita bawa. Memaafkan diri sendiri juga sama pentingnya. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Padahal kita semua manusia yang tidak luput dari salah. Memaafkan diri sendiri adalah cara untuk berdamai dengan masa lalu dan memberi diri sendiri kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih ringan. Proses detoks emosi ini memang tidak mudah dan butuh waktu. Ada hari-hari di mana kita merasa berhasil, ada hari-hari di mana kita merasa gagal dan kembali terperangkap dalam pikiran negatif. Tapi itu wajar. Yang penting adalah konsistensi dan niat untuk terus mencoba. Pikirkan detoks emosi sebagai investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan ketenangan batinmu. Ketika pikiran kita bersih dari racun mental, kita jadi lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih mampu menikmati hidup apa adanya. Kita tidak lagi menjadi korban dari emosi kita, tapi menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih ringan, dan lebih penuh makna.